kita bikin kopi ya. Kita Siap. kopi tubruk. Kopi dari mana ini, Kang? Nah, ini dari Garut ini. Ya, kopi Garut ini sekarang mulai apa? Mulai Naik daun. naik daun karena produksinya mulai bagus dan kopinya kalau di cupping skornya ya nggak jauh beda dengan Gayo. Sama kopi Gayo sama cupping skornya. Artinya kualitasnya sama gitu ya, Kang ya? Iya, cuma Jawa Barat tuh kan yang hebatnya fruity. Oh, fruity. Untuk Iya, kopi-kopi sekarang orang minum kopi kan nggak harus pahit kayak seperti iya. dulu. Iya, benar. Jadi sekarang agak light, jadi kayak minum teh. Waduh, ini aromanya udah kecium, Kang. Iya. Wah, luar biasa ini. Jarang-jarang yang bikinin kopi saya menteri loh. Menteri loh ini yang bikin kopinya. Ya kan? Rasanya beda nggak, Kang? Sama aja kopi. Sama aja. Kopi kan sangat personal ya. Sangat personal. Sangat personal ya. Setuju, setuju. Semua orang punya cerita dengan kopinya. Ya, punya narasi sendiri. Punya narasi sendiri. Ayo kita coba. Cicip ya, Kang. Nah, aromanya kan mantap kan. Ampun. Apalagi kalau dibikin pakai V60 V60. ya untuk manual brew-nya. Betul, betul. Waduh, 84 derajat gitu Iya, airnya Pas banget keluar. Aromanya juga keluar kalau pakai Keluar. V60. Puritinya. Luar enak. biasa. Lain kali kita ngopi yang pakai alat modern ya. Siap, siap, Kang. Aduh, makasih banget. Ini pemirsa, saya Prabu Revolusi di One on One baru kali ini. Selama perjalanan saya wawancara, disuguhi kopi yang diseduh langsung oleh seorang menteri. Ada Kang Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih banyak, Kang Teten sudah menerima kami di sini. Ini pengen ngobrol-ngobrol lah, Kang. Boleh. Kang Teten sendiri, Yang santai tapi Kang ya. Menteri santai. Udah ngopi nggak mungkin serius. Udah ngopi nggak mungkin serius. Kalau kopi masih serius berarti kopinya salah. Tentang Kang Teten, Kang Menteri dan juga tentang UMKM yang sekarang kan memang lagi juga ramai dibicarakan ya, Kang ya. Tapi tentang Kang Teten dulu deh. Kita pengen kenalan, pemirsa kita juga pengen kenalan juga dengan Kang Menteri di sini. Boleh. Kang, dulu kan saya kenal Kang Teten itu aktivis ya, Kang. Iya. Waktu saya masih memulai karir sebagai jurnalis itu, Kang Teten ini aktivis anti korupsi. Di mana-mana muncul sebagai narasumber saya kalau misalnya mau bicara tentang korupsi. Tapi waktu saya cari lagi jauh lebih dalam, ternyata Kang Teten dulu di kuliahan dulu mahasiswa teladan juga ya? Bukan teladan, tapi malah kuliah saya tidak terlalu serius. Bukannya IP-nya 4 katanya, Kang? Hampir 4. Enggak. Dulu saya waktu SMA saya masuk ke IKIP tanpa tes. Ya. Nah, tapi waktu kuliah malah lebih banyak saya kegiatan aktivisnya daripada kuliahnya. Jadi untung saya bisa lulus tepat waktu ya. Dulu namanya IKIP ya, sekarang IKIP dulu, UPI ya. UPI, ya. Dikirain Kang Teten ini Enggak, ya, cuma saya mendapat alumni terbaik gitu. ya pinter itu namanya, Pak. Setelah setelah saya jadi aktivis. Jadi tetap dapat predikat alumni terbaik, Ya, lulusan terbaik lulusan gitu ya. terbaik. Ya kalau kayak gitu sih pintar-pintar juga ya. Coba saya tes dulu nih, Kang Menteri, ada teka-teki nih. Kita hitung-hitungan aja. Kalau misalnya, Kang Menteri ya ada kereta listrik nih, jalan ke utara, kecepatannya 100 km per jam. Terus anginnya ke selatan 10 km per jam. Kira-kira asapnya kemana, Kang? Asapnya tetap ke atas. Asapnya nggak ada, Kang. Kereta listrik namanya. Oh iya ya. Hati-hati, Wah, Kang. lebih pintar. Ya. Saya tadi ngitung kecepatan angin dan kecepatan Iya. ya. Wah, menarik ini. Hati-hati. Ini kan pertanyaan jebakan. Kayak di politik kan banyak jebakan, Kang. Iya betul. Betul lah gitu. Kang Menteri sekarang dengan tugas sekarang ya di koperasi dan UMKM. Ini kan sebetulnya bicara tentang
umat yang banyak ya. Jumlahnya mungkin bisa 50 jutaan ya Kang ya sekarang ini. 65 juta. 65 juta. 65 juta itu ya sebetulnya bisa dibilang hampir 1/4 atau 1/3-nya penduduk Indonesia ya. Kalau dipikir-pikir besar sekali ya Kang. Ya, kalau dilihat dari populasinya, dari populasi usaha itu 99,9%. 99,9%. Yang melibatkan sekitar 120 juta tenaga kerja. Jadi 97% tenaga kerja kita tuh diserap oleh UMKM. Ya, jadi luar biasa. Walaupun Bank Dunia udah mengingatkan kita supaya Indonesia juga menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana UMKM kita didorong lebih maju, lebih modern, itu supaya kualitas lapangan kerja kita menjadi lebih baik. Tapi masalahnya sekarang kan kalau bicara UMKM ya, Kang, ini jujur-jujuran aja ya, Kang ya. Persepsi yang muncul itu kecil gitu, usaha yang selalu kecil dan mau naik kelas itu susah gitu. Kalau melihat piramidanya juga kan yang bawah ini masih banyak banget ya, Kang ya. Nah, naik kelasnya kan harus didorong nih, Kang. Ini kira-kira masalahnya apa sih, Kang Menteri? Yang ke mikro, Ya, itu kan 99,6%, yang omsetnya 2 miliar ke bawah. Sebenarnya kalau kita golongkan, mereka itu lebih ke ekonomi subsisten lah. Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Nah, belum kita bisa mengatakan ekonomi yang produktif, begitu. Kenapa begitu banyak UMKM kita? Karena sebenarnya mereka itu tidak terserap di lapangan kerja formal. Akibatnya lari ke sektor ini. ya mereka membuka usaha sendiri. Yang seharusnya bagus dong, sebetulnya. Ya, artinya sebagai ekonomi subsisten tentu ini komplementer terhadap lapangan kerja kita. Nah, tapi kalau kita terus biarkan dari waktu ke waktu di mana struktur ekonomi ini kita didominasi mikro, saya kira juga kurang bagus. Ya, karena ya, kita perlu memiliki pelaku usaha yang lebih punya daya saing. Betul. Lebih kapasitas produksinya juga lebih Besar. Nah, karena di dalam negeri pun kita kan sudah terbuka pasar kita. Apalagi kita juga harus masuk ke pasar global. Betul. Kalau tidak, kita tidak bisa penetrasi ke pasar yang lebih besar. Nah, pendekatan kita tentu kita harus mendorong UMKM yang existing sekarang yang punya potensi dibesarkan, ini dibesarkan. Bukan lagi memperbanyak yang mikro-mikro. Kalau diperbanyak mikro-mikro, ya persaingan di bawah akan semakin berat. Rezeki yang dibaginya semakin kecil. Karena kuenya sama, tapi dibagi-bagi oleh unit yang makin banyak. Gitu. Jadi saya sering memberikan arahan juga di kementerian dengan teman-teman di daerah supaya coba bidik aja lah di daerah itu mana usaha yang bisa kita kembangkan sehingga penyerapan tenaga kerjanya lebih besar, mikronya berkurang. Iya. Jadi semuanya naik kelas terus naik begitu kelas. Ya. Nah, ini harus didukung juga kan oleh ekosistem seperti pembiayaan, market demand-nya. Nah, ini kan artinya gini, Kang, yang mengurusin UMKM ini kan berarti banyak ya, bukan hanya Kementerian Koperasi dan UMKM aja, tetapi juga ya bisa dibilang sekarang kalau tidak salah sampai 44 KL kali yang ada irisannya sama UMKM. 22 ada 40 lembaga lebih lah. 22 ada 40 lembaga lebih. Ini ngaturnya atau mengorkestrasinya kayak gimana, Kang Menteri? Ya, jadi Kementerian Koperasi ini kan bukan kementerian teknis. Dan urusan UMKM ada di 22 kementerian dan 40 lembaga ada daerah. Ya. Nah, yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana ini pengarus utamaan ya. Pengarus utamaan di dalam pengembangan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya ini mestinya peran kita. Jadi peran Kementerian Koperasi tentu saja nanti turunan dari RPJMN gitu supaya nanti setiap kementerian yang punya
program untuk UMKM itu juga punya orientasi yang sama, punya target yang sama, punya pendekatan yang sama. Tidak bisa lagi masing-masing menerjemahkan sendiri-sendiri, daerah menerjemahkan sendiri. Jadi selama ini ya jadinya kayak sekarang, dari waktu ke waktu tidak ada perubahan yang signifikan di dalam struktur ekonomi kita dari dulu yang besar dan yang kecil, di tengah kosong. Nah, ini kan kurang bagus dalam struktur ekonomi seperti ini. Jadi inilah yang Kang Menteri lakukan dalam kurang lebih 2 tahun sekarang ini ya Kang ya, pengarus utamaan masalah UMKM ini. Ya, karena itu kami fokus di 2 hal. Nanti yang UMKM yang berbasis kreativitas, yang custom. Berbasis kreativitas. Ya, dan kemudian UMKM rantai pasok kami menyebutnya. UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Nah, ini yang kita dua arus utama ini yang kita mau terus perkuat, kita perbaiki ekosistemnya. Betul. Jadi kita harus sudah mulai menyiapkan UMKM rantai pasok itu UMKM menjadi bagian daripada industri. Kita nggak bisa lagi terus tradisional, konvensional gitu. Ya, termasuk juga kita dorong ke digital. Ya. Dorong ke digital. Ini jadi penting juga nih Kang, kan bicara tentang UMKM yang kreatif. Indonesia itu surganya kreativitas nih. Luar biasa. Kita punya sumber inspirasi yang sangat besar untuk produk-produk yang berbasis kreativitas, budaya kita yang sangat ada contoh nggak Kang yang paling Kang Menteri ini gitu, wah ini bagus banget barangnya, ada nggak contoh? Nanti biar saya tag juga nih ketika lagi wawancara. Banyak misalnya di motor custom. Wah itu luar biasa. Kan. Benar. Jagonya tuh kita. Jagonya kita. Sepatu juga kan sekarang. Sepatu. Oh, iya. Banyak juga produk UMKM yang udah ini mejeng di New York itu loh. Di Times Square. Iya. Jadi sebenarnya kita punya DNA seni dan budaya yang kuat, didukung juga saya kira sumber daya alam yang banyak, ya budaya yang sangat kuat. Ini kalau kita garap custom produk yang berbasis kreativitas sebagai keunggulan UMKM kita juga marketnya besar. Karena sekarang anak-anak muda sekarang kan lifestyle hampir sama lah di seluruh dunia kan, dengan digital ini kan semua hampir sama. Anak-anak sekarang banyak menyukai produk custom, bukan lagi mass production. Ya. Nah, ini momentum kan sebenarnya bagi UMKM artisan. Kang Menteri nyebutnya UMKM artisan gitu ya, yang berbasis kreativitas. Saya sepakat sih, di situ kita memang jagonya, Kang. Kopi juga salah satunya ya yang bisa kita expose luar biasa. Ini saya ngopi lagi deh, Kang, ini sayang banget. Kopinya semakin dingin. Karena kopi panas itu ini, Kang. Ada ceritanya gini. Jangan salahkan kalau sekarang saya dingin. Karena kopi juga dulu pernah panas dan kau diamkan jadi dingin. Saya pernah membaca ini di salah satu kafe di Bali. Ya. Ada ya? Ada. Gitu. Kita semua punya cerita sama kopi ya, Kang Menteri ya. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol ya, Kang ya. Boleh. Sekarang saya mau bicara tentang UMKM naik kelas. Tadi kan Kang Menteri sempat sebutkan juga. Dan ada banyak proyek-proyek ya yang Kang Menteri sudah siapkan dan memperlihatkan kepada kita bahwa UMKM itu bisa loh naik kelas. Nanti Kang Menteri mau ajak saya ke sana ya, Kang ya? Ya. Saya ikut ke mobilnya Kang Menteri boleh ya? Oh, boleh. Mobil Menteri kan kapan lagi? Enak, harusnya. Sekarang Kang, sana Kang? Ayo.